Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di video kali ini mungkin akan membahas sedikit tentang bagaimana hal itu terbentuk dan bagaimana syarat-syarat hal itu terbentuk. Langsung saja ke videonya. Oke, lanjut ke videonya. Asyurutu li sahibil hal minal mudhaf ilaihi. Syarat-syarat hal terbuat dari mudhaf ilaih. 1. An yakunal mudhafa masdaron aw wasfan mudhafan ila fa'ilihi aw naibul fa'il aw maf'ulan bihi. Misal, farahani huduruka masra'an. Nah, hal berbentuk mudhaf masdar dan sifat dari mudhaf terhadap fa'ilnya atau naibul fa'il atau maf'ul bih. Contoh di sana ada kata farahani huduruka masra'an. Nah, kalimat tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu faraha sebagai fi'il madhi dan ia mabni, artinya tidak dapat diubah ke dalam harokat apapun, dan tanda mabninya yaitu fathah. Kemudian nun, terdapat huruf nun yang di sana dinamakan huruf nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun wiqayah adalah nun yang dibaca untuk menjaga agar tanwin tidak hilang. 1. Maupun definisi lain, atau nun yang menjaga fi'il dari terbaca kasroh karena fi'il tidak bisa menerima i'rab jar yang asal tandanya berupa kasroh. Nah, kemudian setelah itu terdapat huruf ya, yang dimana kedudukan huruf tersebut menjadi maf'ul muqaddam terhadap fa'il dan dimabnikan dengan sukun. Nah, mengapa sukun? Karena di dalamnya mengandung dhamir muttasil yaitu ana dan bertanda nasab. Juga kedudukannya berupa maf'ul bih dari fa'il yang diakhirkan dan menjadi sohibul hal idhofian. Juga secara lafaz dia marfu'. Kemudian terdapat kalimat hudur, yaitu masdar dari fi'il hadara yahduru huduron, yang mana mengamal seperti fi'il kebanyakan dan menjadi shahibul hal yang berupa mudhaf. Kemudian terdapat huruf kaf. Nah, sebagai mudhaf ilaih dan kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il hudur tadi dan berstatus mabni dengan fathah, sebagai tanda mabninya dan dengan fathah sebagai tanda mabninya. Gitu. Mengapa? Karena dhamir dan majrur mahal, artinya semestinya harokatnya kasroh, namun karena mabni dan menempat pada mudhaf ilaih, maka kedudukannya fathah dari segi status mudhaf ilaihnya, dan mahalnya marfu karena sebagai fa'il dari fi'il masdar. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada masdar mudhaf ila maf'ulih. Misal, a'jabani iqra'ul qur'ani fasihan. Juga seperti yang tadi, kata atau kalimat a'jabani iqra'ul qur'ani fasihan di dalamnya mengandung beberapa kalimat, yaitu a'jaba sebagai fi'il madhi mabni, tanda mabninya berupa fathah karena fi'il tidak dapat menerima tanda jar kecuali ada yang menjarkannya berupa huruf jar ataupun mudhaf ilaih. Kemudian huruf nun yang di sana dinamakan huruf nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Seperti yang dibahas lalu sebelumnya, adalah nun yang dibaca untuk menjaga agar tanwin tidak hilang, atau nun yang menjaga fi'il dari terbaca kasroh karena fi'il tidak bisa menerima i'rab jar yang asal tandanya berupa kasroh. Juga setelah itu terdapat huruf ya. Nah, yang dimana kedudukan huruf tersebut menjadi maf'ul muqaddam terhadap fa'il dan dimabnikan dengan sukun. Mengapa sukun? Karena di dalamnya mengandung dhamir muttasil seperti tadi, yaitu ana, dan bertanda nasab. Juga kedudukannya berupa maf'ul bih dari fa'il yang diakhirkan dan menjadi shahibul hal idhofian, dan secara lafaz dia juga sebagai marfu. Kemudian terdapat
kalimat iqra. Di antaranya berupa fi'il tsulasi muta'addi biharfin. Fi'il 3 yang tidak membutuhkan pada objek, kemudian berupa huruf, berupa qara'tu, aqra'u, atau iqra, dan menjadi masdar yang mengamal seperti fi'ilnya dan menjadi shahibul hal mudhaf. Kemudian lafad al-Qur'ani menjadi maf'ul bih masdar dari kata iqra, dan lafadznya berupa majrur sebagai mudhaf ilaih dan mansub mahal karena menjadi maf'ul bih bagi masdar yang terletak sebelumnya. Kemudian ada ismul fa'il mudhaf ila fa'ilihi. Misal Zaidun haribul adwi saliman. Pada kalimat Zaidun haribul adwi saliman ada beberapa kalimat yang bisa disebutkan kedudukannya. Berupa kata Zaidun tersebut menjadi mubtada yang secara lafadznya ia marfu, dan kata harib sebagai khobar dari mubtada juga sebagai shahibul hal secara lafadz ia sebagai marfu, dan shahibul hal mudhafnya yaitu isim fa'il yang beramal seperti pengamalan fi'il juga secara lafadz ia marfu. Kemudian kata adwi sebagai fa'il dari harib dan kedudukannya sebagai mudhaf ilaih yang lafadznya berupa majrur dan marfu dari segi mahal karena ia sebagai fa'il dari isim fa'il yang terletak sebelumnya. Kemudian terdapat kalimat saliman yang kedudukannya berupa hal dan ia dari segi lafadz menjadi nasab. Nah, kemudian yang keempat ada ismul maf'ul mudhaf ilana ibil fa'il. Misal Aliyu mazmumul qawmu munafiqan. Kalimat tadi bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat, yaitu kata aliyun sebagai mubtada yang lafadznya berupa marfu. Kemudian terdapat kalimat mazmumul qaum sebagai khabar mubtada dan menjadi shahibul hal. Nah, mazmum bila dirinci kemudian menjadi isim maf'ul yang beramal seperti pengamalnya fi'il dan ia menjadi shahibul hal mudhaf. Kemudian pada kalimat al-qaumu dia menjadi mudhaf ilaih juga sebagai naibul fa'il dari kalimat mazmum. Tadi dari segi lafadz ia sebagai majrur dikarenakan mudhaf ilaih, dan dari segi mahal ia menjadi marfu dikarenakan ia menjadi naibul fa'il. Juga terakhir pada kalimat munafiqan ia menjadi hal secara lafadz dan juga dibaca nasab. Karena pengertian hal itu ismul mansub al-mufassar lima inbaham minal hayat imma minal fa'il atau minal maf'ul. Jadi nasabnya bukan dari tanda-tanda nasab, melainkan dia secara lafadz menjadi hal. Kemudian yang kelima yaitu al-mudhafu juz'un minal mudhaf ilaihi. Misal amsaktu yadaka airon. Nah, di dalam kalimat amsaktu yadaka airon bisa diuraikan menjadi beberapa bagian kalimat, yaitu kalimat amsaka yang berupa fi'il madhi yang mabninya berupa sukun karena bersambung dengan dhamir yang hidup. Kemudian huruf ta merupakan mabni juga rofa dan tanda rofanya menggunakan dhamma karena merupakan fa'il. Juga pada kalimat biyadika ada beberapa penguraian berupa huruf ba seperti yang kita tahu, ba berupa huruf jar dan mabni
dengan kasroh tentunya. Ada majrur yang terletak setelah huruf jar, yaitu yadin atau yadun. Dibaca yadin karena bersambung dengan huruf ba jar tadi. Nah, sebab majrurnya karena terdapat huruf jar di depannya dan dia menjadi mudhof. Lafadznya pun berupa majrur. Pada huruf kaf memiliki status sebagai mudhof ilaih dan mudhof dari sebagiannya dan dimabnikan berupa kasroh dalam keadaan jar karena ia sebagai mudhof ilaih, dan lafadz airon sebagai hal yang lafadznya dan airon sebagai hal yang lafadz kedudukannya sebagai mansub. Kemudian yang keenam, yaitu mudhof. Misal juz'ul mudhof ilaihi. Contohnya yasuruni tusrifur ra'isi wafian. Diantaranya pada kalimat tadi, diantaranya terdapat beberapa bagian kalimat yang bisa diketahui status bacaannya. Diantaranya pada kalimat yassaro dapat diketahui statusnya sebagai fi'il mudhari marfu yang terbebas dari amil nawasib dan amil jawazim. Dan pada huruf nun sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu nun wiqayah dan mabni dan dimabnikan atas kasroh. Kemudian ia sebagai maf'ul bih muqaddam terhadap fi'ilnya dimabnikan dengan sukun menempati tempat nasab karena ia sebagai maf'ul dari fa'il dan ia menjadi shahibul hal mudhof secara lafadz merupakan marfu'. Kemudian pada kalimat tasrifur ra'is ada beberapa kalimat yang dapat diuraikan juga. Di antaranya pada kalimat tasrif ia merupakan masdar yang mengamal seperti amalnya fi'il dan status kedudukannya menjadi shahibul hal mudhof. Dan seperti sebagian dari mudhof ilaih dan dari i'rab lafadznya itu nasab. Juga pada kalimat ar-ra'is status bacaannya yaitu mudhof ilaih dan menjadi fa'il dari lafadz tasrif. Lafadznya berupa majrur dan rafa' sebagai mahalnya karena ia menjadi fa'il dari masdar. Dan yang terakhir ada kalimat wafian itu sebagai hal. Bagaimana kita tahu hal tadi ismul mansubul ladzi al-mufassar lima inbah minal hayat imam minal fa'il atau minal maf'ul. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar, penyimak, apapun itu. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.